Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala, di majelis ini untuk sama-sama melanjutkan yang ngaji kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada pagi ini insyaallah Bapak Ibu kita akan membahas bab baru ya. Waalaikumsalam. Bapak Ibu bisa buka di buku kitab yang panjenengan punya ya, di hadapan panjenengan itu bisa dibuka pada halaman 41 ya. Halaman 41 tentang beriman kepada malaikat menurut ahli sunnah wal jamaah ya. Sudah ketemu? Qala al-muallifu rahimahullah, ya, berkata penulis kitab ini yaitu Syekh Ibnu Al-Utsaimin, wa nu'minu bimalaikatillahi ta'ala. Nah, kita mengimani malaikat, ya, adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ibadum mukramun la yasbikunahu bil qauli wa hum bi amrihi ya'malun. Surah Al-Anbiya ayat 26-27 ya. Allah menggambarkan bahwa para malaikat itu adalah ibadum mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ibadum mukramun la yasbikunahu bil qauli wa hum bi amrihi ya'malun. Jadi mereka itu tidak pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala dengan perkataannya. Ya, jadi mereka tidak pernah mendahului Allah taala dengan perkataannya. Nah, maksudnya mereka ya tidak mengatakan sesuatu apapun ya, tidak mengatakan sampai Allah memerintahkan kepada mereka dengan suatu perintah. Itu kata Syekh Al-Utsaimin, annahum la yataqaddamuna baina yadayhi fayaquluna ma la yaqul. Bahwa mereka para malaikat itu tidak mendahului di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan sesuatu yang Allah sendiri tidak mengatakannya. Itu ya sifat malaikat yang digambarkan dalam surah Al-Anbiya ini. Kemudian wahum bi amrihi ya'malun. Mereka para malaikat itu ya mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya ya'maluna amalan bisababi amrihi fayubadiruna bil amal. Mereka itu mengerjakan amalan itu karena disebabkan perintah Allah. Disebabkan perintah Allah. Dan ketika sudah diperintah maka mereka bersegera mengamalkan amalan tersebut. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik sekalian, ya azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu sifat malaikat yang diterangkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 26 sampai ayat 27. Nah, kemudian dalam keterangan yang lain
Bapak Ibu dan sekalian, malaikat itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tidak disebutkan memang dalam kitab ini, tapi ini penting disampaikan bahwa ya, khalaqahumullahu ay khalaqallahu al-malaikata min nurin. Jadi malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Nah, berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam annal malaikah khuliqu min nurin. Sesungguhnya para malaikat itu diciptakan dari cahaya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Itu sifat ya mereka, yaitu diciptakan dari cahaya. Nah, kemudian Bapak Ibu dan sekalian, nah, khalaqahumullahu ta'ala min nurin faqamu bi ibadatihi wa qadu li taatihi. Jadi para malaikat itu ya mereka beribadah kepada Allah, mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun malaikat yang tidak patuh, tidak taat kepada Allah. Jadi semua apa saja yang diperintahkan Allah pasti mereka melakukannya. Berbeda dengan kita manusia ya, kadang kita melakukan, kadang kita tidak. Malaikat tidak, semua mereka taat kepada Allah, melakukan ya, mereka beribadah, senantiasa beribadah kepada Allah. Maka dalam Al-Qur'an ya, dijelaskan, yaitu dalam surah Al-Anbiya ayat 19 sampai 20 itu ya. La yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Jadi mereka itu ya di sisi Allah tidak pernah bersikap sombong atau angkuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yastahsirun, dan mereka tidak pernah letih. Tidak pernah capek. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih di sepanjang malam dan sepanjang siang, dan mereka tidak pernah berhenti, terus tidak futur. Ya, la yafturun. Kita mendengar ada istilah futur. Futur itu lelah, berhenti, tidak melakukan sesuatu yang baik ya. Malaikat tidak demikian. Itu kata Allah dalam surah Al-Anbiya. Jadi di sepanjang malam, sepanjang siang terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Bahkan ada yang mengatakan ya itulah makanan para malaikat itu ya tasbih itu. Jadi malaikat itu la ya'kuluna wa la yashrabun, tidak makan, tidak minum. Kekuatannya ya at-tasbih itu ya, bertasbih kepada Allah itu. Nah, maka ada kitab ya judulnya Alamul Malaikah Asraruhu wa Khufayahu ya, karya Syekh Mustafa ya Al-Ashur rahimahullah ya. Beliau menegaskan bahwa al-malaika itu ya, sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Qur'an, hum la ya'kulun wa la yashrabun. Tidak makan, tidak minum gitu. Wala yanamun. Nah, termasuk juga tidak tidur. Annal malaika la yanamun. Nah, maka tadi yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftarun. Nah, maka menurut Syekh Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah yang menulis Mafatihul Ghaib ya. Mafatihul Ghaib itu tafsir besar karya Syekh Fakhruddin Ar-Razi atau tafsir Ar-Razi. Nah, beliau mengatakan makna yusabbihuna al-laila wan nahara wa la yafturun. Nah, itu artinya apa? Annal malaikata la yanamun, bahwasanya para malaikat itu mereka tidak pernah tidur. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, hajabahumullahu anna fala narahum. Kita tidak bisa melihat mereka karena ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi Allah tidak menampakkan para malaikat di hijab, kita diberi hijab, sehingga kita tidak bisa melihat mereka. Nah, walaupun warubbama kasyafahum li ba'di ibadihi. Walaupun bisa jadi Allah buka hijabnya. Hijab para malaikat itu sehingga ya, ada sebagian di antara hamba-hamba Allah bisa melihatnya.
bisa melihat malaikat baik dalam bentuk aslinya maupun dalam bentuk lainnya yang sudah berubah. Itu. Maka dikatakan di sini faqad ra'a wa rubbama kasyafahum li ba'di ibadihi. Ya. Bisa jadi Allah akan buka hijab mereka untuk sebagian hamba-hambanya. Faqad ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW, beliau pernah melihat ya, Jibril ala suratihi, malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Itu. Jadi pernah Allah memperlihatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Lahu sittu mi'ati junahin qad saddal ufuq. Jadi malaikat Jibril itu memiliki berapa? 600 sayap. Nah, jadi sayapnya itu ada 600 yang menutupi ufuk ya. Jadi tertutup seluruh langit itu oleh malaikat Jibril dengan sayapnya yang jumlahnya ada 600 itu. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi langit itu in hajabatis sama anhu sallallahu alaihi wasallam. Tertutup seluruh langit saat Rasulullah melihat malaikat Jibril. Itu yang dimaksud saddal ufuk. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Sahih Bukhari ya. Jadi tertutup seluruh langit. Barat, timur, utara, selatan itu yang nampak hanya sosok malaikat Jibril. Nah, itu diceritakan oleh Nabi sendiri dalam hadis yang sahih. Kemudian ada lagi makhluk Allah lain, manusia yang lain yang juga pernah melihat malaikat, yaitu siapa? Maryam. Ya, wa tamassala Jibril li Maryam basyarun sawiyya. Tapi ketika menampakkan diri ke Maryam, malaikat Jibril berupa manusia yang sempurna. Berupa manusia ya, basyaron sawiyya. Itu. Fa khotobathu wa khotobaha. Berbicara. Mereka ngobrol ya. Malaikat Jibril dan malaikat ya. Ya, malaikat Jibril menampakkan dirinya dalam bentuk manusia biasa yang sempurna, berbicara dengan Maryam, dan Maryam pun berbicara kepada Jibril. Nah, itu berdasarkan surah Maryam ayat 17 sampai ayat 19 ya. Fa arsalna ilaiha ruhana, kata Allah. Kami utus kepada Maryam ruhana. Ruhana maksudnya Jibril, patamatsala laha basarong sawiyya. Lalu Jibril itu menyerupai manusia yang sempurna. Qalat inni a'udzu birrahmani minka. Lalu Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Zat yang Maha Rahman darimu. Nah, itu kata siapa? Maryam kepada Jibril. Nah, in kunta taqiyya. Nah, jika kamu ya termasuk orang yang takwa. Qala innama ana rasulu rabbik. Nah, dari mana tahu? Karena malaikat mengatakan innama ana rasulu rabbika. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu. Li ahabalaki gulamang zakiyya. Nah, untuk ya memberikan kepada Maryam seorang anak yang zakiyya, yang bersih, itu Isa. Ya, jadi diberitahu dulu oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril bahwa Maryam ini akan punya anak. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Itu bisa dibaca dalam surah Maryam ayat 17 sampai ayat 19 ya. Tanpa ada pernikahan. Ya, tanpa ada suami dikasih tahu. Nah, maka Maryam tentu saja tidak kaget, dia tahu karena sudah ada yang memberitahu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian wa ata ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril juga pernah datang kepada Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa indahu as-sahabah bi surati rajul. Waktu itu di dekat Nabi ada banyak sahabat. Tapi kala itu malaikat Jibril menyerupai manusia. Ya, menyerupai manusia bi surati rajulin la yu'rafu wa la yura alaihi asarus safar.
yang tidak nampak padanya bekas perjalanan panjang. Ya, syadidu bayadi siyab, sadidu sawadi sya'ar. Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Fajalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbatayin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang mendekat kepada Nabi, duduk di dekat Nabi, bahkan ya dia menempelkan kedua lututnya dengan lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, lalu meletakkan kedua tangannya, telapak tangannya di atas pahanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu bicara kepada Nabi, bertanya tentang 5 hal ya. 1, apa itu mal iman, wa mal islam, wa mal ihsan, wa matas saah. Lalu yang kelima apa? Wa ma alamatuha, apa tanda-tanda hari kiamat. Nah, dijawab semua oleh Nabi. Waktu itu para sahabat merasa heran kenapa dia bertanya lalu dia membenarkan. Ya. Benarlah engkau wahai Muhammad. Bertanya kok membenarkan gitu. Nah ini. Bingung juga ini orang siapa. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang kenal. Lalu kemudian akhirnya ya, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW memberitahu, innahu Jibril yu'allimukum an dinikum. Sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril telah mengajarkan kepada kalian ya, tentang agama kalian. Oh kok Jibril yang ngajar, padahal Rasul yang menjelaskan. Nah dari hadis Jibril inilah kemudian para ulama ya, merumuskan satu kaidah ya, satu kaidah penting yang bisa ya kita jadikan acuan, yaitu yang berbunyi al-mutasabbibu kal mubashir. Al-mutasabbib kal mubashir itu berangkat dari hadis Jibril. Jadi orang yang menjadi sebab terjadinya sesuatu, maka dia itu seperti pelakunya. Baik dalam masalah positif maupun masalah yang negatif gitu ya. Al-mutasabbibu kal mubashir. Gimana rumusan kaidah tersebut? Jibril nanya sama Nabi. Nabi menjelaskan, menjawab pertanyaan Jibril. Sahabat ya, jadi paham apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, apa tanda-tanda hari kiamat. Jadi paham berdasarkan penjelasan Nabi. Penjelasan Nabi itu ya keluar berdasarkan apa? Pertanyaan malaikat Jibril. Berarti malaikat Jibril itulah ya sama seperti Nabi. Makanya Nabi mengatakan ya, bahwasanya dia adalah Jibril yu'allimukum an dinikum, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Padahal yang ngajar siapa? Nabi yang ngajar. Nah, tapi karena Jibril menjadi sebab keluarnya ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka malaikat Jibril ya, itu sama seperti Nabi ya, mengajarkan sesuatu yang penting. Nah, dan kaidah ini akan sangat luas sekali kesaliannya. Jadi dengan kaidah ini kita bisa menyimpulkan perkara hukum banyak sekali ya. Gitu ya. Jadi maka nanti dalam hadis Nabi itu ada hadis yang berbunyi man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi kan. Barang siapa orang yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka orang yang menunjukkan kebaikan itu seperti pelaku kebaikan itu sendiri. Gitu. Nah, itu. Ya. Jadi orang yang nunjukin orang, ini loh yang baik, ini. Nah, mungkin dia kala itu dia tidak melakukannya, tapi kemudian orang yang dia kasih tahu melakukan kebaikan. Maka orang yang nunjuki seseorang kebaikan, lalu orang yang ditunjuki itu melakukan kebaikan, orang yang menunjuki kebaikan itu mendapatkan pahala yang sama itu. Ka ajri fa'ilihi. Man dalla ala khairin falahu ajrun ka ajri fa'ilih. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dalam hal yang positif ya, sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain.
Dalam hal yang negatif begitu juga. Kalau kita menjadi sebab terjadinya suatu tindakan keburukan yang dilakukan oleh seseorang, maka kita sama seperti dia. Dosa kita sama seperti orang yang melakukan keburukan itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Karena tadi al-mutasabbibu kal mubashir. Ya contoh gampang saja lah misalnya. Ada ya orang melakukan tindakan pemerkosaan misalnya. Kenapa dia melakukan tindakan tersebut? Karena wanita yang mohon maaf ya diperkosa oleh dia itu pakaiannya minim, seksi, menggoda. Nah maka hukum si wanita ya sama aja. Walaupun dia menolak, saya tidak melakukan apa ya. Ente ketika berpakaian seperti itu menjadi sebab munculnya syahwat dari seorang laki-laki. Kemudian dia melakukan tindakan asusila misalnya. Itu sebabnya karena ya si wanita itu. Maka sama saja. Ya, dalam hukum itu sama. Karena dia mutasabbib. Menjadi sebab terjadinya suatu perbuatan yang munkar itu. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian. Nah, kita bisa kembangkan terus itu. Jadi dari kaidah al-mutasabbibu kal mubashir itu banyak sekali yang bisa kita nilai dengan kaidah ini. Ya. Ini semua berdasarkan hadis Jibril ini. Ya. Nabi mengatakan innahu Jibril yu'allimukum an dinikum. Jadi ini Bapak Ibu dan hadis sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian dalam hadis ini juga ya, menurut penjelasan sebagian ulama, beginilah sebenarnya adab dalam berilmu ya, di dalam majelis ilmu. Satu ya di antara yang terangkan dalam beberapa kitab ya. Dalam bermajelis ilmu itu dicontohkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Bagaimana tadi kondisi Jibril? Bajunya bersih, rambutnya hitam, tidak nampak telah melakukan perjalanan yang panjang ya. Artinya ketika kita hadir ke majelis ilmu, usahakan ya keadaan kita bersih ya. Itu tidak pakai kaos ya. Bersih, rapi sebagaimana malaikat Jibril datang ke majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Terus yang kedua, dekat dengan sumber ilmu. Maka tadi asnada rukbataihi birukbataihi. Nah, itu saking apa? Ya itu isyarat ya, tidak harus sama seperti ini tentu saja. Kalau harus sama lutut nempel dengan lutut, wah repot itu ya. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa yang terbaik itu dalam bermajlis adalah dekat dengan sumber ilmu. Nah, ini kebanyakan kita ini nggak begini ya. Nah, kebanyakan, tapi teman-teman yang sudah betul-betul ngaji, paham, mempraktekkan, yaitu mereka berusaha untuk mendekat ke majelis. Ya mau terlambat mau tidak terlambat tetap mendekat ya. Ya. Iya. Itu ya. Jadi itu diantara faidah yang kita bisa ambil dari hadis Jibril ketika datang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian wasalian wa nu'minu bi anna lil malaikati a'malan kallafu biha, dan kita mengimani bahwasannya para malaikat itu memiliki amalan-amalan yang dibebankan oleh Allah kepada mereka. Ya. Jadi ada amalan-amalan yang memang Allah tugaskan kepada mereka. Ya. Jadi misalnya apa? Di sini katakan paminhum Jibril. Di antara mereka ada malaikat Jibril. Al-muwakkalu bil wahyi, yang ditugasi oleh Allah Ta'ala untuk apa? Menyampaikan wahyu. Ya. Menyampaikan wahyu. Yanzilu bihi min indillahi ala man yasha'u min anbiya'ihi wa rusulihi. Yang dengan wahyu itu malaikat Jibril turun dari wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi atau rasul yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi tugas
malaikat Jibril itu adalah menyampaikan wahyu. Itu tugas pokoknya. Ya, al-muwakkal bil wahyi yanzilu bihi min indillahi ala man yasha min anbiya'ihi wa rusulihi. Nah, maka fa inna Jibril afdhal rusul. Jibril itu adalah seutama-utama utusan Allah. Utusan Allah atau malaikat paling utama adalah Jibril. Kenapa? Karena li'anna Allah azza wa jalla khassahu bil wahyi alladhi huwa iblagh asy-syara'i ilal khalq. Karena Jibril adalah malaikat yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala untuk menurunkan wahyu, ya, untuk menyampaikan syariat kepada makhluk. Nah, wa saraful amal yadullu ala sarafil amil. Itu kaidahnya. Dan kemuliaan suatu amalan perbuatan itu menunjukkan kemuliaan yang ditugasinya untuk mengamalkan amalan tersebut. Tugas paling mulia menurunkan wahyu. Berarti malaikat paling mulia adalah Jibril. Gitu. Karena tadi anna syarafal amal yadullu ala syarafil amil. Nah, tidak ada karena ini keterangan. Ini penjelasan ya. Jadi Jibril itu adalah malaikat yang dianggap paling mulia karena kemuliaan tugas yang Allah khususkan kepada Jibril. Ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Kemudian wa minhum Mikail. Di antara mereka ada malaikat Mikail al-muwakkalu bil matari wan nabat, yang ditugasi untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan pepohonan itu. Nah, jadi Allah menugasi malaikat Mikail untuk menurunkan hujan, sekaligus untuk menumbuhkan tanaman, pohon-pohonan ya. Fi ayyi makanin minal ardi, di mana saja di atas muka bumi. Nah, wa huwa malakun wahidun. Mikail ini satu malaikat. Nah, lakin qudratul malaikati la tansibu ilaiha qudratan nas bal walad jin al malaku aqwa minal jinni wa aqdar. Satu malaikatnya, tapi kekuatannya tentu jangan disamakan dengan kekuatan manusia, itu nggak bisa. Bahkan dengan jin sekalipun malaikat itu aqwa, lebih kuat. Kata saya Ibnu Al-Utsaimin, aqwa minal jinni wa aqdar, lebih kuat dan lebih mampu daripada jin. Nah, kehebatan jin apa? Jin Ifrit itu kan disebutkan dalam surah An-Naml itu kan. Ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salam ya bertanya siapa di antara yang hadir di hadapan beliau yang mampu memindahkan singgasana, siapa? Ratu Bilqis ya. Ayyukum ta'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin ya. Sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan muslim. Qala Ifrit, maka Ifrit berkata, Ifritun minal jin, maka berkatalah Ifrit dari kalangan jin, ana atika bih, saya akan datangkan kepadamu singgasana itu qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau berdiri dari tempatmu sendiri. Nah, ini kekuatan jin ya, di kekuatan jin. Tapi nanti disebutkan qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Tapi ada orang ya yang memiliki ilmu dari Alkitab mengatakan kepada Sulaiman, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Nah, ini lebih cepat lagi ya. Jadi aku bisa mendatangkan singgasana Bilqis itu kepadamu wahai Sulaiman, bahkan sebelum apa? An yartadda ilaika tarfuk ya, sebelum kedipan matamu itu ya. Nah, itu lebih cepat lagi. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Lalu ternyata ya betul terjadi. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika ya Sulaiman melihat singgasana itu ada di sisinya, lalu orang tadi mengatakan hadza min fadli rabbi, ini adalah dari karunia Tuhanku. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, dalam ayat ini diterangkan tadi kekuatan jin, kekuatan jin. Tapi ternyata jin kalah kuat juga ya, dengan orang yang punya ilmu tadi.
Tapi poin pentingnya adalah bahwa malaikat itu lebih kuat daripada jin dan malaikat lebih kuat daripada manusia. Itu Bapak Ibu dan sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Kemudian Bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, yang berikutnya wa minhum Israfil al-muwakkalu bin nafhi fis-sur hina as-sa'iq wan nusyur. Ada malaikat Israfil yang ketiga berarti ya, yang ditugasi untuk meniup trompet sangkakala hina sa'iqa wan nusur ya. Ketika apa? Ketika ya makhluk hendak dimatikan dan dibangkitkan kembali. Nanti ada tiupan trompet sangkakala dan yang meniup adalah malaikat Israfil. Nah, jadi dia itu an-nafikh, ya, nafikhus sur. Nah, ini. Lalu dikatakan al-manfukh fihi qarnun wasi'un ya, sa'atas sama'i wal ardi. Dan trompet yang ditiup itu adalah kornun. Apa itu kornun? Ya, semacam tanduk yang sangat luas, seluas langit dan bumi. Nah, suaranya sangat keras, memekakan telinga dan membuat orang mati seketika ya. Min siddati masami'u. Nah, itu yang pertama. Lalu nanti ditiup lagi summa nufihu fihi ukhra dalam surah Az-Zumar ayat 68 ya. Kemudian malaikat Israfil meniup lagi trompet itu fa idahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba orang-orang itu semua pada berdiri. Ya, berdiri dari kuburnya nah untuk dibangkitkan ya. Maka disebut dengan nafkhatul ba'ts ya, tiupan kebangkitan. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian tadi terangkan Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 68. Itu malaikat siapa? Israfil. Kemudian wa minhum malakul maut, dan di antara mereka para malaikat itu ada yang disebut dengan malakul maut. Al-muwakkalu biqabdil arwahi indal maut, yang ditugasi oleh Allah Ta'ala untuk mencabut ruh orang-orang ketika mereka mati. Maka dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 11 Allah Ta'ala mengatakan kul, katakan Muhammad, yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, akan mewafatkan kalian malakul maut, malaikat pencabut nyawa yang ya alladzi wukila bikum, yang ditugaskannya, ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian itu. Nah, Bapak Ibu, ada keterangan dari Syekh Ibnu Al-Utsaimin, warada fi ba'dil Israiliyat anna ismuhu Israil. Memang ada dalam beberapa riwayat Israiliyat bahwa nama malakul maut itu namanya Israil. Tapi kata saya Ibnu Utsaimin, laisa kadzalik. Enggak begitu. Nah, enggak benar itu. Enggak ada. Walihada la yahillu lana an nusammihi Israil. Oleh karenanya tidak halal kita memberi nama malakul maut dengan nama Israil, enggak boleh. Ini masalah akidah. Li adami apa? Li adami subuti dzalika anillahi taala wa an rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak ada dalil kuat baik dari Allah dalam Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi SAW. Itu enggak ada bahwa malaikat pencabut nyawa itu namanya Israil. Wah, ini kan soal nama, iya, walaupun soal nama. Ini masalah akidah, enggak boleh. Tapi apa yang diajarkan oleh guru-guru TPA kepada anak-anak TPA? Ada 10 nama malaikat yang wajib diimani. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, kan gitu. Nah, padahal satu Israil dulu ya. Itu enggak ada, enggak boleh kita itu. Maka perlu diralat tuh. Yang dulu pernah ngajar TPA, ngajarin itu minta maaf sama anak-anak ya. Mohon maaf, itu enggak ada gitu. Ibu-ibu ya, ini penting karena kita mengajari akidah yang enggak benar tuh. Tidak ada dasarnya. Termasuk guru agama tuh ya. Ini pensiunan guru agama. Kemungkinan besar. Nah, di buku-buku agama. Ya, tapi kalau tidak tahu maafu anhu ya. Kalau sudah tahu ya jangan diajarkan lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, jadi itu. Jadi emang kebanyakan kita ini taklid kan.
ngikut-ngikut saja, nggak pernah bertanya apakah benar ini ada dasarnya atau tidak. Nah ini yang benar adalah malakul maut, bukan malaikat Israil. Yaitu ini penting dicatat ya. Kemudian wa minhum malakul jibal. Nah, dan di antara mereka ada malaikat penjaga gunung, malakul jibal. Jadi makhluk penjaga gunung itu malaikat. Dan malaikat tidak suka kepala kerbau itu ya. Kan ada apa acara apa itu ya? Ya. Itu. Jadi ada acara yang dibuat ya, katanya supaya aman gunungnya tidak meletus, maka penjaga gunung harus dikasih kepala kerbau gitu ya. Nah ini akidah batilah ya, akidah batilah. Yang jaga, yang ditugasi oleh Allah Ta'ala untuk menjaga gunung namanya malakul jabal atau malakul jibal. Itu berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, ketika Rasulullah ditolak oleh masyarakat Taif kan, nah, bahkan dilempari sampai berdarah kakinya beliau. Lalu Jibril ya mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan ini malakul jibal. Coba saja murhu bima tasya. Perintahkan dia, kata Jibril kepada Rasulullah, ya sesuai dengan apa yang engkau mau. Fa in syi'ta an yutabbaqu alaihim. Kalau engkau mau, Muhammad, bisa saja gunung itu akan ditimpakan kepada penduduk Taif gitu. Nah, itu. Jadi ada kata-kata dari malaikat Jibril, wa qala hadza malakul jibal. Ini ada malakul jibal. Nah, berdasarkan hadis inilah ada nama malaikat namanya malakul jibal atau malaikat penjaga gunung. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, tapi waktu itu Rasul tidak ya menghendaki itu karena nanti bisa jadi dari ya keturunan mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu dan sekalian. Kemudian wa minhum ya Malik. Nah, wa minhum Malik. Di antara mereka ada yang disebut dengan malaikat Malik, yakni khazinun nar, penjaga neraka. Nah, kalau malaikat Malik ada dalilnya. Berdasarkan Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 77. Coba Bapak Ibu buka tuh. Dalam surah Az-Zukhruf, Malik itu nama malaikat, penjaga neraka. Dalam surah apa? Az-Zukhruf ayat 77. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, di sana jelas Allah menyebutkan ya kata ya Malik. Sudah ketemu? Az-Zukhruf ayat 77. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, orang-orang zalim itu ya mereka berkata wanadau, mereka berseru. Siapa? Orang-orang zalim, orang-orang musyrik ya. Ya Maliku, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuka. Nah itu. Qala innakum makisun ya. Biarkanlah Tuhanmu mematikan kami saja. Liyaqdi alaina rabbuka. Itu permintaan orang-orang zalim karena enggak kuat dengan siksaan api neraka. Jadi minta dimatikan saja. Tapi apa kata malaikat Malik? Innakum makisun, sungguh kalian akan tetap tinggal di neraka ini dari kata makasa. Jadi ya enggak mati-mati. Nah, ini Bapak sekalian, maka dengan demikian kita mengimani bahwa di antara malaikat itu ada yang namanya malaikat Malik, dia itu penjaga neraka. Itu. Wa annahu khazinun nar. Kenapa kita yakini itu? Lianna dzalika warada fil Qur'an. Karena itu ada dalam Al-Qur'an. Surah Az-Zukhruf ayat 77 itu dalilnya. Jadi, kemudian wa minhum malaikatun muwakkaluna bi al-ajinnati fil arham. Dan di antara mereka ada malaikat-malaikat yang ditugasi untuk menjaga janin di dalam
rahim. Wa akharuna muwakkaluna bihifdzi ibni Adam. Dan yang lain ditugasi untuk menjaga manusia. Wa akharun muwakkaluna bi kitabati a'malihim. Dan malaikat lain ditugasi untuk mencatat amalan-amalan manusia. Likulli syakhsin malakan. Setiap orang ada 2 malaikat. Anil yamini wa anis shimali qa'id. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, jadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi malaikat itu yang menjaga kita itu ada 2. Di depan dan di belakang. Di depan dan di belakang. Nah, kemudian 2 lagi di samping kanan dan di samping kiri. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, dalilnya mana? Ada malaikat yang senantiasa menjaga kita di depan dan di belakang. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Nah, surah apa? Ar-Ra'd ayat 11. Nah, Bapak Ibu bisa buka itu dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Ya. Udah ketemu? Ya, lahu muaqqabatun. Ar-Ra'd ayat 11. Jelas di situ dikatakan ya, lahu muaqqabatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Jadi bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran di depan dan di belakangnya. Ya, menjaga mereka atas perintah Allah. Lahu muaqqabatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Ya. Lahu muaqibatna. Lahu muaqibatun. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Nah, bagi manusia ada muaqibat. Nah, terima kasih Pak Anwar. Muaqibat itu yang datang silih berganti maksudnya. Dari kata aqaba. Muaqibat. Yaitu para malaikat yang datang silih berganti. Min baini yadaihi, dari depan dia. Wa min khalfihi, dan dari belakang dia. Yahfazunahu min amrillah. Menjaga manusia itu atas perintah Allah. Berarti ada berapa tuh malaikat yang jaga kita? Lebih dari 2 ya. Yang jaga depan belakang. Yang nyatat samping kanan samping kiri. Itu ya. Maka dalam surah Qaf ayat 17 sampai ayat 18 itu ya, disebutkan juga di dalam kitab kita ini ya, yang mencatat amalan-amalan kita ya, setiap orang itu ada 2 malaikat. Anil yamin wa anis shimal qaid, dari samping kanan dan dari samping kiri ya, yang duduk mengintai kita untuk mencatat semua apa yang kita amalkan dan apa yang kita ucapkan. Maka pada kalimat berikutnya, ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu ucapan yang diucapkan oleh seseorang melainkan itu semua akan dicatat ya. Oleh siapa? Raqibun atid. Nah, ini ada penjelasan. Menurut sebagian ulama, Raqib Atid ini ya nama malaikat yang mencatat itu. Raqibun Atid. Nah, itu. Di sini kalau di situ terjemahkan apa? Malaikat pengawas yang selalu hadir ya. Yang selalu hadir di situ maksudnya tadi malaikat Raqib dan Atid. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, kata Raqib itu dari kata raqaba, yuraqibu, muraqabah. Artinya apa? Raqib yang senantiasa mengawasi. Apa? Kalau mendekat qarib. Ya, ini raqib. Ya, ngawasi ya. Tapi memang ada di samping kanan kiri kita. Atid maknahu apa? Atid hadirun la yaghibu anhu. Makna asalnya secara bahasa ya. Raqib itu yang ngawasi, atid itu yang selalu hadir. Atid maknahu hadirun la yaghibu anhu. Yang senantiasa hadir, tidak pernah meninggalkan orang tersebut. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, itulah kemudian berarti jadi 4. Nah,
tinggal kalikan sendiri ya. Yang jelas berdasarkan beberapa keterangan dari Al-Quran ini, malaikat yang ada di sekeliling kita itu ada 4. Nah, jadi kalau kita akan dijaga oleh mereka. Jadi kalau belum waktunya kita mati, nggak akan mati. Kalau kita ya belum waktunya mendapatkan bencana misalnya, tidak akan mungkin kena bencana karena senantiasa dijaga oleh malaikat, depan belakang itu dijaga. Walaupun kita nggak lihat gitu ya. Nah itu kita nggak bisa melihatnya besalian. Jadi kalau belum waktunya nggak mungkin. Nah, kalau sudah waktunya tentu Allah akan menyuruh malaikat penjaga kita biarkan ya, sehingga terkenalah kita bencana itu dan mungkin kita bisa celaka atau mungkin kita bisa mati ya. Tapi kalau belum waktunya tentu tidak akan, karena senantiasa dijaga. Nah ini lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah itu ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu sekalian ya, wa akharun muwakkaluna bi su'alil mayyit ba'dal intiha min taslimihi ila maswahu. Dan malaikat lain ditugasi untuk bertanya kepada si mayit ya. Orang yang mati di kuburan setelah selesai diletakkan di dalam kuburan itu. Nah, 2 malaikat yas'alanihi an rabbihi wa an dinihi wa an nabihi. Yang bertugas untuk bertanya kepada setiap orang yang mati di kuburannya tentang 3 perkara. An rabbihi, tentang Tuhannya, wa an dinihi, tentang agamanya, wa an nabihi, tentang nabinya. Hanya 3. Maka ada kitab ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Usul As-Salasa. Al-Usul As-Salasa. 3 landasan pokok itu berangkat dari hadis ini kata beliau ya. Akan ma'rifatullah, ma'rifatuddin, wa ma'rifatur rasul, kan isinya itu. Nah, ma'rifatullah, ma'rifatuddin, wa ma'rifatun nabi atau ma'rifatur rasul. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Jadi ada ya, di dalam beberapa riwayat disebutkan yang bertanya itu namanya munkar wan nakir. Al-munkar wan nakir. Cuma di sini saya Ibnu Al-Utsaimin beliau tidak mengutip dalil ya dalam keterangannya bahwa nama malaikat yang dimaksud itu adalah munkar wan nakir. Nah, orang yang beriman ketika ditanya man rabbuka ma dinuka wa man hadzal rajul, itu mereka pasti bisa menjawabnya berdasarkan surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat berapa? Ayat 27 ya Bapak Ibu dan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qaulis tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi Allah akan meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi orang mukmin yang senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu nanti bisa ya, akan kokoh kalimat tersebut dan dia bisa menjawab semua pertanyaan malaikat munkar wan nakir ya. Sementara orang-orang zalim, orang-orang musyrik, wa yudillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Sementara orang-orang zalim itu disesatkan oleh Allah Ta'ala dan Allah melakukan apa saja yang dikehendaki olehnya. Nah, ini menerangkan bahwa ada sebagian di antara hamba-hamba Allah yang memang bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur dan ada yang tidak bisa menjawab. Nanti yang nggak bisa menjawab, saya nggak tahu gitu. Meskipun dia seorang muslim, kalau dia banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, dia tidak akan bisa jawab. Walaupun mungkin waktu dia di dunia hafal betul. Ditanya siapa Tuhanmu Allah, siapa, apa agamamu, Islam, siapa Nabi Muhammad gitu ya. Tapi nanti kalau dia udah mati, belum tentu bisa menjawab. Ya tergantung amalan masing-masing. Jadi, bisa jadi lupa, saya nggak tahu dan seterusnya. Nah itu padahal di dunia dipikir-pikir gampang banget kan gitu. Tapi nanti ada orang yang nggak bisa.
Itu bapak-bapak dan ibu-ibu ya serta hadis kalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian wa minhumul malaikatul muwakkaluna bi ahlil jannah. Nah, ini juga. Dan di antara mereka yang ditugasi untuk menjaga ya, penduduk surga. Itu ada. Nah, berdasarkan surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24 ya. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat itu masuk mengunjungi penduduk surga dari seluruh pintu, semua pintu surga. Ada berapa pintunya surga itu? 8. Ya, 8. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi Nabi mengatakan man asbagol wudu, siapa yang menyempurnakan wudunya, summa qal, nah lalu dia kemudian berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, putihat lahu abwabul jannati as-samaniyah, dibuka untuknya pintu-pintu surga yang 8. Yadkhuluha min ayyiha syaa, dia bisa masuk lewat pintu mana saja. Maka malaikat apa? Apa itu? Taat kepada suaminya. Iya. Ya, masuklah. Intinya dia diberikan di antara, maksudnya antum ingin menyampaikan ada di antara hamba Allah yang diberikan kebebasan untuk masuk lewat pintu surga mana saja, di antaranya seorang wanita yang taat pada suaminya, menjaga sholatnya, menjaga puasanya. Nah, sementara dalam hadis Nabi yang tadi kami sampaikan, orang yang wudu lalu dia membaca doa sah wudu, itu bisa menjadi penyebab masuknya dia ya terserah mau lewat pintu mana saja. Itu. Ya lebih gampang. Kalau yang perempuan tadi antum nggak masuk. Iya. Maka yang lebih umum saja, semua orang bisa masuk. Maksudnya gimana? Nah, kok gampang banget, hanya wudu sempurna lalu baca doa, kok bisa masuk lewat pintu mana saja? Nah, kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala dalam kitab Minhatul Alam, artinya apa? Orang yang ketika dia wudu, menyempurnakan wudunya, lalu dia selalu berusaha menjaga doa sah wudu, itu akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala mengamalkan amalan-amal soleh yang lain. Gitu. Akan dimudahkan. Maka jangan anggap remeh. Nasihatnya, jangan anggap remeh berdoa setelah wudu. Itu. Jangan diremehkan. Justru itu menjadi sebab kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan amalan-amalan yang lain. Nah, dengan begitulah kemudian Allah berikan kepada dia kebebasan. Dia mau masuk lewat pintu mana saja. Nah, ini Bapak Ibu dan hadis sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Lalu bilang apa mereka? Salamun 'alaikum bima sabartum. Ya, semoga keselamatan tercurahkan atasmu ya bima sabartum, berdasarkan kesabaran kalian, karena kalian sabar. Ya, fa ni'ma uqbaddar, maka betapa baiknya tempat kesudahan ini, yaitu surga ini. Fa ni'ma uqbaddar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat ini selain menjelaskan tentang ada malaikat penjaga surga, lalu mereka mengucapkan selamat, juga sekaligus menunjukkan keutamaan sabar. Itu karena mereka bilang salamun alaikum bima sabartum. Nah, sabar itu ada 3 kata para ulama. Apa itu? As-sabru ala taatillah, sabar ketika mentaati Allah. As-sabru ala aqdarillah, ya, sabar ketika menghadapi takdir, ya, ketentuan Allah. Was-sabru an maksiatillah, dan bersabar untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Nah, itu jadi semua harus taat, butuh kesabaran, ya, menghindari kemaksiatan butuh kesabaran, menghadapi musibah ketentuan Allah Ta'ala juga butuh kesabaran. Nah, ini ya, jadi as-sabru salah satu al-ma'rufa indal ulama, yang diketahui dari penjelasan para ulama. Ini Ibu sekalian, adzan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, terakhir ya,
Wa qad akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afwan, sebelum itu. Jadi, ini sebelum itu? Jadi penjaga sorga itu juga enggak ada namanya Ridwan, enggak ada Ridwan. Ya itu kata orang-orang yang tidak jelas dasarnya. Walaupun mungkin menurut akal-akal logikanya orang yang masuk sorga itu kan mendapat ridho Allah kan. Ridho, berarti penjaganya sebut saja namanya Ridwan. Nah, bukan Khosman tapi Ridwan ya. Nah ini kesaliannya. Jadi dari situ kalau dalilnya ditanya ada atau tidak nama malaikat ya khazinu al-jannah disebut Ridwan, tidak ada. Lalu siapa dong namanya? Ya kalau kita kembali dalam surah Az-Zumar disebut khazinul jannah. Nah, ya coba Bapak Ibu bisa buka ya. Dalam surah Az-Zumar ayat 73 ya. Surah Az-Zumar itu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ada. Nah, coba silakan. Maka nanti ya orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka itu digiring kemana? Ke dalam sorga secara berkelompok ya zumara hatta idza ja'uha putihat. Nah, ketika mereka datang, siapa yang datang sini? Penduduk sorga datang ya menuju ke sorga, putihat abwabuha, maka dibukalah seluruh pintu-pintu sorga itu. Wa qala lahum, berkatalah kepada mereka siapa? Khazanatuha. Nah, ini dari sini. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum padkhuluha khalidin. Nah, ada kata fa qala lahum khazanatuha. Jadi berarti khazanatul jannah. Jadi penjaga surga siapa ya? Khazinul jannah atau khazanatul jannah. Jadi enggak ada nama khusus. Ya, sementara nama Ridwan yang disebut-sebut oleh sebagian orang itu otak-atik gatuk itu ya. Jadi bukan berdasarkan dalil, tidak ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian yang terakhir wa qad akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya annal baital ma'mura fis sama'i yadkhuluhu aw fi riwayatin yusalli fihi kulla yaumin 70,000 malakin summa la ya'uduna ilaihi akhiru ma alaihim. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain, di langit sana itu ada namanya Baitul Ma'mur fis sama'i sabi'ah. Ya, fis sama'i as-sabi'ah, di langit yang ke-7. Wa huwa fauqal ka'bati tamaman. Dia berada di atas Ka'bah persis. Di atas Ka'bah persis. Nah, Baitul Ma'mur itu Ka'batu ahlus sama. Ka'bahnya penduduk langit. Nah, setiap hari ya ada yang sholat di situ, ada yang masuk dalam riwayat yang lain, ada yang keluar dari Baitul Ma'mur, yaitu siapa? Para malaikat. Kulla yaumin 70,000 malak. Setiap hari jumlah mereka yang keluar dari Baitul Ma'mur. Ada yang dalam satu riwayat dikatakan yakhruju min Baitil Ma'mur kulla yaumin 70,000 malak. 70,000 malaikat. Itu setiap hari. Berarti dan la ya'udun, tidak lagi kembali. Tidak kembali lagi. Dalam sepekan berarti ada berapa? Ya arba'u mi'atin wa tis'una alfan fil usbu. Ada 490,000 malaikat yang keluar dari Baitul Ma'mur. La ya'udun, dan mereka tidak kembali. Banyak sekali ya sekalian. Jadi banyak. Bahkan ya langit itu sekalian, langit kata Nabi SAW,
Atotis sama wa haqqalahan ta'ittama min maudu'in arba'u asabi'a illa wa fihi malak qa'imun lillahi aw raki'un aw sajidun. Nah, jadi Bapak sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi di langit itu ya hampir bahkan di setiap tempat ya mamin maudu'i arba'i asabi, 4 jari begini ya, illa wa fihi malakun, kecuali di langit itu ya tidaklah ada tempat yang sebesar 4 jari di langit itu illa wa fihi malak, kecuali di tempat itu ada malaikat qaimun lillah, mereka salat di hadapan Allah, au rakiun au sajidun, atau mereka ruku atau mereka sujud itu. Jadi langit itu penuh dengan malaikat. Tapi nanti malam Lailatul Qadar mereka semua turun ya ke bumi, sampai bumi ini berdesak-desakan penuh. Tidak ada tempat kecuali di situ ada malaikat. Maka gimana tuh ayatnya? Tanazzalul malaikatu warruhu fihi warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr kan ya. Jadi malam itu penuh dengan keselamatan, kedamaian sampai terbit fajar, dan seluruh malaikat turun Bapak Ibu sekalian. Jadi seluruh malaikat turun ke bumi. Di langit saja penuh, wah di bumi lebih penuh lagi. Nah, itu keterangan dari Syekh Ibnu Al-Utsaimin ya rahimahullah terkait dengan malaikat. Bagaimana kita mengimaninya? Nah, tadi penjelasan dari beliau ya seperti itu. Nah, tadi ada catatan penting dari yang sudah diyakini oleh sebagian kaum muslimin dan tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, bahwa ada malaikat Israel, ada malaikat Ridwan. Nah, setelah kita tadi mendengar pembahasan ini, maka jelas ya itu tidak ada. J itu. Dan kalau Bapak Ibu ingin ya mengetahui lebih detail tentang wujudnya seperti apa, ya gambarannya bagaimana, itu ada kitab judulnya Alamul Malaikah, ya alam malaikat asraruhu wa khufayahu. Hal-hal yang tersembunyi dan rahasia dari kalangan para malaikat. Nah, ini Bapak sekalian ya. Misalnya terkait dengan bentuk malaikat itu, tadi kan disebutkan ada malaikat Jibril berapa? Punya 600 sayap menutupi seluruh ufuk. Nah, nanti ada penjelasan lagi ya Bapak Ibu sekalian, malaikat itu besarnya ya, hajmul malaika itu diterangkan oleh Nabi ya bahwa jarak antara baina sahmati uzunaihi wa atiqihi, jarak antara daun kedua telinganya dengan pundaknya, hofiqani thair. Hofiqani thair itu maksudnya masirah, perjalanan ya. Sab'umi ati amin. Perjalanan 700 tahun, sab'umi'ah 700 tahun. Itu dari sini sampai pundaknya saja. Baina samhati uzunai wa atiqih. Itu sab'umi'ati ya amin, masiratu au masirata sab'umi'ati amin. Kan jauh sekali, berarti besar banget ya. Bayangkan dari daun telinga ke pundaknya saja itu kita butuh waktu untuk menempuhnya sebanyak 700 selama 700 tahun. Berarti sangat besar. Nah, ini malaikat tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Tidak ada ya. Malaikat itu tidak berjenis kelamin. Nah, ini. J itu Bapak Ibu sekalian. Nah, J. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan ya terkait dengan bab al-imanu bil malaikah. J. Selebihnya ini hampir jam 9 nih, kurang 8 menit ya. Tapi monggo barangkali ada yang mau ditanyakan kami persilahkan. Ya silakan Pak. Di sini disebutkan kalau manusia itu kan itu dari tanah, kalau mereka dari nur. Dan disebutkan mereka itu juga tidak ada nafsu, tapi nafsu patuh taat pada Allah dan tidak nafsu. Kalau manusia itu kan
Iya, nafsunya maaf luar biasa. Ya. Apakah kalau nafsunya itu bisa kita kontrol walaupun susah, itu bisa lebih meningkatkan derajat dari manusia? Di sisi Allah itu ya. Ya. Iya. Jadi khususnya nafsu ya itu. Ketika ya, betul, betul. Ya. Ya. Monggo Pak Samsul sekalian. Yang malaikat penjaga gunung tadi pas waktu Rasulullah di dakwah di Taif, terus ditawari sama malaikat Jibril, suruh aja mereka untuk nimpahkan gunung itu iya, ya. itu apakah dalam artian di sini Rasulullah itu bisa memerintah atau meminta malaikat untuk melakukan sesuatu, sementara di kaidah yang lain malaikat itu hanya taat kepada Allah itu. Ya. Nah itu tadi. Jadi istilahnya perintahnya ini perintah datang dari Rasul atau gimana gitu? Kok ada isyarat seakan-akan Rasul bisa menyuruh malaikat gitu ya? Seperti itu. Ya, itu saja Pak Samsul. Ibu-ibu ada? Oke, silakan. Ya. Ya. Ya, bisa menjaga kita dari siksa kubur ya, azab kubur ya. Ya, apakah benar atau tidak gitu Bu ya? Ya. Baik, terima kasih Bu. Pertama, Pak Sis ya. Bedanya manusia dengan malaikat itu, tadi manusia dia punya syahwat, malaikat tidak punya syahwat. Ya, tidak punya hawa nafsu malaikat. Jadi mereka taat kepada Allah dan ya, tidak punya rasa penasaran juga ya. Kalau punya rasa penasaran, malaikat Israfil penasaran nih bunyinya gimana kok ditiup nih. Bahaya itu ya. Nah, malaikat tidak. Jadi mereka betul-betul taat pada Allah, ya akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia, nah, selain oleh Allah diberikan akal, mereka juga diberikan ada hawa nafsu, ada syahwat itu ya. Nah, dan manusia itu sebaik-baik makhluk kan, diterangkan dalam surah Al-Tin ya. Gimana itu? Wattini waz-zaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, yang sebaik-baik bentuk yang manusia itu ya, berdasarkan keterangan Allah taala. Tapi summa radadnahu asfala safilin. Tapi manusia itu ya bisa saja Allah kembalikan ke tempat yang paling rendah, asfala safilin, atau keadaan paling rendah. Ada yang mengatakan asfala safilin itu maksudnya ada di antara manusia itu walaupun oleh Allah diciptakan sebaik-baik bentuk, tapi nanti ada di antara mereka yang Allah cemplungin ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Neraka akan dibawa. Itu sebab apa? Ya sebab karena mereka tidak mengendalikan nafsunya, ya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada juga yang mengartikan asfala safilin itu keadaan terendah, yaitu keadaan pikun ila yuraddu ila arzalil umur katanya. Dia akan dikembalikan ke keadaan pikun yang sama seperti anak-anak gitu ya. Itu karena ya tadi juga karena perbuatan mereka lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umur. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau perlindungan dari kebakhilan. Aku berlindung kepada Engkau dari pengecut, dan aku berlindung kepada Engkau untuk dikembalikan ke usia pikun ya, arzalil umur. Nah, itu makna yang kedua. Jadi manusia itu memang bisa direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah Ta'ala. Karena tadi diantaranya mengikuti syahwatnya. Lalu bagaimana kalau dia bisa mengendalikan hawa nafsunya? Nah, maka ya dia dimuliakan semulia-mulianya. Mampu mengendalikan hawa nafsu. Kalau malaikat kan tidak punya hawa nafsu. Nah, bahkan ada sebagian
orang mengatakan ya derajat manusia itu bisa lebih tinggi daripada malaikat manakala dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Karena malaikat tidak punya hawa nafsu, sementara manusia punya. Nah, ketika dia mampu mengendalikan syahwatnya sehingga nafsunya itu mutmainnah gitu ya. Mutmainnah. Maka dalam surah Al-Fajr gimana? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah itu. Ya ada penjelasan dari sebagian ulama bahwa tingkatan manusia itu di hadapan Allah Ta'ala jika mampu mengendalikan hawa nafsunya maka dia bisa lebih tinggi dari derajatnya dari malaikat. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Itu. Terus tadi ada kesan Rasulullah SAW bisa menyuruh malaikat. Tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin Allah Ta'ala. Nah, tadi maka Jibril memberitahu Rasul, ya murhu ya perintahlah dia silakan sesuai dengan yang engkau kehendaki. Kan gitu tadi. Ya dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya secara murni tentu saja Rasul tidak bisa menyuruh malaikat kecuali jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak Samsul ya. Tadi Pak Jibril kan bilang murhu bima tasya fa in syi'ta an yutabbaq alaihim ya. Wa in syi'ta an yutabbaqu alaihim. Itu kata Jibril kepada Rasul. Tentu Jibril ngomong begitu diizinkan oleh Allah, atas izin Allah. Itu Allahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, kemudian apa tadi? Keutamaan surah Al-Mulk ya. Di antaranya apa? Disebutkan bahwa dia orang yang membaca surah Al-Mulk ya, sebelum tidur dia akan terjaga dari siksa kubur ya, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, pertanyaannya apakah hadis itu sahih? Nah, ini harus ya. Jadi kalau yang ada hadisnya begini, Bu. Ya. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia mengatakan, "Daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khoba'ahu ala qabrin." Ya. Jadi suatu kali beberapa sahabat Nabi mendirikan tenda di atas kuburan. Tapi mereka nggak tahu kalau itu kuburan gitu ya. Wa huwa la yasibu annahu qabrun. Fa idza fihi insanun yaqra'u surata tabarakalladzi biyadihil mulk hatta khatamaha. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang membaca surah Al-Mulk sampai selesai, maka fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu dia datang ke fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi dan dia berkata, "Ya Rasulullah, inni darabtu khobai ala qabrin wa ana la asibu annahu qabrun." Ya Rasul, aku mendirikan tenda di atas kuburan tapi aku tidak mengira kalau itu kuburan. Nah, fa idza fihi insanun yaqra'u surah tabarak ya. Tapi tiba-tiba ada orang membaca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku itu. Maka apa kata Nabi? Hiyal mani'ah. Hiyal mani'ah. Dia surah Al-Mulk itu adalah Al-Mani'ah. Hiyal munjiyah. Dia juga mani'ah itu yang mencegah. Kata mana yamna'u mani'ah. Tapi dia juga munjiyah. Tunjihi min azabil qabr. Yang bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari azab kubur. Hadis rawahu At-Tirmidzi. Wa qala Syekh Al-Albani, tapi Syekh Al-Albani mengatakan hadis dhaif. Hadis ini dhaif. Nah itu. Yang sahih hanya ada kata hiyal mani'ah, itu saja. Wa inna ma yasihu minhu qauluhu hiyal mani'ah. Itu yang benar. Kalau al-munjiyah itu dhaif hadisnya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi benar, Bu. Ya, itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Tapi di sini tidak diterangkan apakah tadi disebut nggak sebelum tidur atau tidak? Nggak ada ya? Nggak ada. Ini disebutkan secara mutlak. Ya, tidak mengkhususkan sebelum tidur. Tapi memang
Ada nanti dalam Kitabul Adab ya. Ada Kitabul Adab disebutkan dalam kitab adab tersebut Adabu An-Naum ya, adab ketika mau tidur. Jadi ada 8 surah yang selalu dibaca oleh Rasul setiap kali beliau mau tidur. Salah satunya surah Al-Mulk. Nah, 8 surah itu apa saja? As-Sajdah, As-Sajdah, Al-Mulk, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus ayat kursi, dan yang terakhir 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Itu. Ada memang disebutkan riwayat bahwa Rasul itu membaca surah Al-Mulk. Tapi dari dalam hadis yang kami sampaikan itu tidak diterangkan secara terperinci kapan dibaca surah Al-Mulk itu. Nah, yang jelas siapa yang membaca surah Al-Mulk maka hiyal mani'ah, dia itu adalah surah yang bisa mencegah seseorang dari azab kubur. Itu Bu, wallahu a'lam bishawab. Itu yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Itu. Ya, itu Bu yang kami ketahui ya. Yang dhaif tadi apa Ustaz? Apa? Yang dhaif tadi apa? Yang dhaif yang ada tambahan al-munjiyah. Al-munjiyat. Kan tadi saya bacakan lagi ya. Rasul kan bilang hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min azabil qabr. Nah, ada tambahan hiyal munjiyah tunjihi min azabil qabr. Ini yang dianggap dhaif oleh Syekh Al-Albani. Nah, sementara kata beliau innama yasihu minhu qauluhu, yang sahih dari Nabi adalah sabda beliau yang mengatakan hiya al-mani'ah. Nah, maksudnya apa? Kata Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, al-mani'ah ay tamna'u min azabil qabr. Atau dia surah Al-Mulk itu bisa mencegah seseorang dari azab kubur itu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi enggak usah ditambahi hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min azabil qabr. Nah, hiyal munjiyah tunjihi min azabil qabr itu yang dhaif, tambahan itu. Itu bukan dari Nabi. Nah, walaupun secara makna iya gitu. Secara makna iya, tapi ketika kita menyampaikan enggak usah ditambahi ya, munjiyah hiyal munjiyat. Udah cukup hiyal mani'ah. Kalau ditanya ma hiyal mani'ah? Menurut keterangan Syekh Al-Mubarakfuri, yakni mani'ah min azabil qabr. Yang mencegah dia dari azab kubur. Itu dalam kitab Tuhfatul Ahwadi karya Syekh Al-Mubarakfuri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu Bu. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, cukup dulu sampai di sini ya. Insyaallah nanti kita lanjut lagi pada pertemuan bulan yang akan datang, bab baru nanti ya. Ya, semoga bermanfaat. Dan mari kita akhiri kajian kita pagi ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.